Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Penjualan Berbasis Website dengan Fitur Pembayaran QRIS pada UMKM Beberapa Buani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Al-Fajri dengan NIM 21410100007, program studi S1 Sistem Informasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ayuning Tias Eskom MMT, dengan pembahas atau menguji yaitu Ibu Sulistiawati SSIMM. Pada presentasi ini apa yang akan dibahas yaitu terdapat 7 poin, yang dimana poin pertama yaitu latar belakang, yang dimana kita akan membahas kondisi UMKM dan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua, rumusan batasan tujuan, yang dimana di situ kita akan membahas fokus dan arah penelitian ini. Lalu yang ketiga yaitu metodologi, yang dimana di sini kita akan membahas tahapan pengembangan penelitian ini. Lalu poin keempat yaitu analisis kebutuhan, yang dimana pada poin keempat kita akan membahas yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu pada poin kelima yaitu perancangan sistem, yang dimana kita akan membahas use case dan alur bisnis. Lalu poin keenam yaitu kita implementasi, yang dimana kita akan membahas tentang hasil, lalu tampilan sistem beserta black box testing. Lalu yang terakhir poin ketujuh yaitu kesimpulan dasaran, yang dimana ringkasan dan pengembangan lanjutan. Baik, dan lalu di sini kita akan membahas latar belakang UMKM Beberapa Buani, yang dimana UMKM ini sebelum berdiri sejak tahun 2015, lalu berganti nama menjadi Beberapa Buani, dijalankan oleh 6 orang, di mana 1 owner, 2 karyawan dapur, 1 admin, dan 2 driver. UMKM ini berjualan di Jalan Raya Sukodono setiap hari Selasa dan Sabtu, dan di Pasar Puspa Agrus setiap hari Minggu. Kondisi UMKM saat ini yang dimana pelanggan itu masih memesan langsung, artinya datang langsung ke gerai, lalu bisa memesan melalui WhatsApp. Lalu yang kedua, kondisi UMKM saat ini itu admin itu masih mencatat manual di buku atau di Excel. Lalu yang ketiga, pembayaran tunai atau QRIS tanpa adanya validasi otomatis. Lalu yang terakhir, laporan itu direkap manual setiap akhir bulan. Nah, masalah utamanya jika diringkas atau disimpulkan bahwa pembayaran dan pencatatan transaksi itu masih belum terhubung dalam satu sistem. Lalu yang kedua, rekap manual di Excel, rentan human error dan tidak real time. Lalu yang ketiga, layanan via WhatsApp kurang efisien dan membutuhkan waktu tunggu pelanggan lama. Nah, rumusan masalah yang dimana pertanyaan penelitian di sini bagaimana merancang dan membangun aplikasi penjualan berbasis website yang mampu mendigitalisasi pencatatan transaksi dan pembayaran QRIS secara otomatis, serta menghasilkan laporan penjualan secara akurat dan tepat waktu, dengan dilengkapi fitur pemesanan online sebagai sarana pelengkap bagi pelanggan sesuai kebutuhan operasional UMKM Beberapa Buani. Solusi yang diusulkan adalah sistem penjualan berbasis website yang menghubungkan pembayaran QRIS dengan pencatatan transaksi secara otomatis. Lalu yang kedua, fitur pemesanan online mandiri untuk mempercepat pelayanan. Yang ketiga, dashboard pelaporan real time bagi owner, baik harian maupun bulanan. Nah, ruang lingkup batasan dan tujuan penelitian, di mana batasan masalah. Di sini terdapat 2 poin, yang dimana poin pertama adalah aplikasi berbasis website mencakup pemesanan online, kasir offline pos, dan dashboard pelaporan. Lalu yang kedua, integrasi pembayaran digital dibatasi pada QRIS melalui payment gateway Mitrans. Dan tujuannya adalah menghasilkan aplikasi penjualan berbasis website yang menghubungkan pembayaran QRIS dengan pencatatan transaksi otomatis, dilengkapi dashboard laporan terstruktur bagi owner. Nah, manfaatnya yang pertama bagi UMKM atau owner, pengelolaan pesanan dan pencatatan transaksi otomatis, memutus rutinitas manual di Excel, dan meminimalkan human error. Kalau bagi pelanggan, yang dimana kemudahan melihat menu dan memesan mandiri, transparansi status pesanan. Manfaat bagi peneliti adalah penerapan ilmu rekayasa pelanggan lunak pada permasalahan nyata UMKM. Tahapan pengembangan sistem di sini terdapat 5 tahapan, di mana ada tahap awal yang berisi wawancara observasi dan studi literatur kepada owner dan pelanggan.
Yang kedua, requirement analysis, yang dimana ada identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, dan analisis proses bisnis. Yang ketiga, ada evaluasi. Hasil requirement analysis dievaluasi kembali bersama pihak UMKM beberapa Wani. Lalu yang keempat, ada modeling, yang dimana terdapat use case, lalu activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram UML, serta desain antarmukanya. Lalu yang kelima, ada konstruksi dan pengujian, yang dimana pengkodean dan black box testing terhadap seluruh fitur. Nah, kebutuhan fungsional peraktor yang dimana pertama yaitu pelanggan itu dapat melihat katalog produk dan mengelola keranjang. Lalu yang kedua, pelanggan bisa check out dengan validasi otomatis baik dari radius dan minimal porsi. Lalu yang ketiga, pembayaran QRIS terintegrasi dan pelacakan status pesanan. Lalu yang kedua, admin dapat login dan manajemen data menu. Lalu yang kedua, pemantauan pesanan online secara real time. Lalu yang ketiga, pembaruan status pesanan dan pencatatan transaksi offline POS. Lalu yang ketiga, owner dapat melihat dashboard eksekutif. Lalu yang kedua, dapat melihat visualisasi grafik omset dengan filter tentang waktu. Lalu yang ketiga, dapat mengunduh laporan keuangan baik secara PDF maupun Excel. Nah, kebutuhan analis kebutuhan fungsionalnya yang pertama terdapat usability, lalu reliability, lalu ketiga performance, security, dan compatibility, yang dimana sistem mengunci mode ambil sendiri untuk pesanan di bawah 25 porsi dan hanya menampilkan opsi delivery untuk pesanan lebih dari 25 porsi dengan validasi radius lokasi pelanggan maksimal 3 km melalui GPS. Aturan ini disepakati langsung bersama owner berdasarkan kapasitas antar UMKM. Nah, seperti yang kita lihat di sini usage diagramnya terdapat 3 modul aktor utama yang berintegrasi dengan sistem, terintegrasi dengan payment gateway Mitrans untuk QRIS, yang dimana modul pelanggan di sini dapat melihat katalog menu, lalu memesan, lalu menaruhnya dengan ke keranjang, lalu check out, lalu pembayaran QRIS, lalu dapat melihat pelacakan pesanan. Lalu modul adminnya itu login, manajemen menu, apresiasi pesanan, serta pencatatan pos offline. Untuk modul owner, yaitu dapat login, pantau grafik option secara real time dengan filter waktu, lalu dapat mengunduh laporan keuangan. Nah, berikut adalah halaman beranda dan katalog menu, yang dimana poin implementasi ini yaitu data menu diambil langsung dari tabel produk, perubahan harga oleh admin otomatis tampil. Lalu yang kedua ada navigasi kategori, baik bubur ayam maupun minuman. Lalu yang ketiga, desain responsif mengikuti prinsip UCD. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi konfirmasi dan pembayaran QRIS, yang dimana alur teknisnya di sini yaitu tombol bayar via QRIS memicu request eject asinkron ke server PHP. Lalu yang kedua, pesanan tersimpan berstatus pending, lalu diteruskan ke API Mitra Snap Token. Lalu yang ketiga, kode QRIS dinamis muncul otomatis tanpa reload halaman. Nah, berikut adalah dashboard executive owner, yang dimana fitur utama di sini adalah kartu matrix, yaitu omset harian, omset bulanan, total transaksi, rata-rata per transaksi. Lalu yang kedua, grafik tren penjualan dan komposisi channel baik online maupun offline. Yang ketiga, ekspor laporan ke PDF atau Excel. Teknologi yang digunakan adalah PHP native, front-end-nya HTML, CSS, JavaScript, basis datanya tentunya MySQL, MariaDB via SAM, lalu payment gateway-nya Mitrans, lalu ekspor laporannya DOM PDF dan PHP spreadsheet. Nah, editor dan tools-nya yaitu Visual Studio Code. Nah, lalu yang keenam, pengujian black box testing. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fungsi utama pada 3 peran penggunaan, baik pelanggan, admin, dan owner. Nah, skenario uji dijalankan yaitu berjumlah 25 dengan skenario berstatus pas yaitu 100% dengan peran penguji diuji 3. Nah, aspek yang diuji terdapat 5 poin, yaitu autentikasi dan manajemen sesi pengguna, baik login, redirect sesuai peran. Lalu yang kedua, logika bisnis pemesanan dan pengiriman,
baik 25 porsi dengan radius 3 kilometer. Lalu yang ketiga, transaksi dan integrasi payment gateway, Mitran Snap Queries. Yang keempat, pelaporan dan dashboard eksekutif, filter ekspor PDF atau Excel. Yang terakhir, manajemen data oleh admin, yaitu CRUD produk dan transaksi pos. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, digitalisasi tercapai, seluruh proses pemesanan dan transaksi berhasil dipindahkan ke salah satu platform website yang dapat menggantikan pencatatan manual di buku dan Excel. Yang kedua, aturan bisnis unik terimplementasi, di mana logika mode pengiriman, yaitu batas 25 porsi dengan radius 3 km itu dirumuskan bersama owner dan berjalan konsisten pada pengujian. Lalu yang ketiga, pembayaran dan pelaporan otomatis yang terintegrasi QRIS via Mitrans mengurangi resiko salah hitung kembalian. Lalu dashboard owner menjanjikan offset real time dan laporan siap unduh. Nah, penutup, saran pengembangan lanjutan yang dimana dapat di hosting produksi, lalu yang kedua versi mobile, lalu yang ketiga metode pembayaran lain, yang keempat dashboard dashboard lebih kaya, dan yang kelima pengujian bersama pengguna. Mungkin sekian presentasi seminar tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.